Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya, Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, tahu nggak sih? Saya sering mendapatkan ada pasien datang, dia lemes, lesu, dan juga mengeluhkan nyeri ulu hati. Usut punya usut nih, ternyata si pasien itu sedang diet. Tapi tahu nggak sih, diet yang dilakukannya itu salah. Bukannya jadi seksi, sehat, bugar, tapi malah dapat penyakit. Jadi seperti apa sih cara diet yang sehat itu yang bisa membuat kita badan ideal dan juga yang laki-laki mungkin yang pengen berotot badannya dan tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar? Penasaran? Yuk ikuti. Untuk diketahui teman-teman, tema kita kali ini juga merupakan request dari teman-teman kita yang berasal dari Union Falling Kingdom. Semoga ini dapat bermanfaat ya. Nah, seperti apa sih diet-diet yang sehat itu? Yang pertama, substitusi makanan. Jadi kita kalau mau diet, kita mengganti makanan-makanan yang biasa kita makan menjadi lebih sehat. Contohnya makanan yang karbohidrat, yang biasanya kita makan nasi putih, bisa kita ganti dengan labu kuning, atau nasi merah, atau ubi, yang rekom itu ubi ungu ya teman-teman, atau juga dengan kentang rebus. Tujuannya, bahan-bahan ini tadi, dia memiliki karbohidrat yang lebih kompleks. Jadi dengan mengkonsumsi ini, kita akan lebih cepat kenyang dan lebih lama kita merasakan kenyangnya, jadi tidak gampang lapar. Yang kedua, perbanyak konsumsi protein. Ini sangat penting untuk pembentukan massa otot, terutama kalau yang nge-gym pengen buat otot nih ya. Itu bagusnya konsumsi banyak protein seperti dari daging, ayam, ikan, dan yang paling murah itu dari putih telur. Mungkin di rumahnya ada yang jual bandrek atau jual roti, itu kan biasanya makanya cuma kuning telur nih. Nah, yang tinggi protein itu adalah putih telurnya. Bisa pesan ke sana, saya pernah beli 2.000 aja itu segini banyaknya. Nah, itu bisa konsumsi untuk 2-3 hari. Murah kan? Yang ketiga, kurangi konsumsi gula atau yang manis-manis. Karena kalau kita mengkonsumsi yang tinggi manis-manisnya itu tinggi kalori, banyak asupan yang masuk, sedangkan tubuh kita ini cuma butuh sedikit, sisanya itu akan disimpan di tubuh kita menjadi lemak. Yang manis-manis contohnya seperti susu, tapi kalau yang untuk diet pengen juga minum susu itu boleh yang rekomnya yang susu skim. Yang keempat, kurangi konsumsi garam. Di samping garam itu dia dapat menyerap cairan, jadi meningkatkan massa tubuh. Garam ini sendiri dapat mempengaruhi tekanan darah, bisa membuat kita memiliki hipertensi, dan juga nantinya bisa mempengaruhi kerja jantung. Yang kelima, ukuran atau porsi makanan. Jadi teman-teman, kalau kita mau diet, itu bukan berarti tidak makan, atau porsinya itu sedikit sekali. Tidak. Porsi dan ukuran di sini maksudnya kita menyesuaikan dengan tinggi badan, berat badan, usia, sama aktivitas pekerjaan kita. Kalau misalnya kita kegiatannya cuma di rumah saja, bersih-bersih rumah, kayak gitu kan. Mungkin porsi, kan kalau untuk energi ini lebih banyak karbohidrat ya. Porsi karbohidratnya itu pagi hari mungkin 1 cangkir minum teh, kopi gitu kan. Nah dia 1 cangkir itu. Kalau siang itu 1,5 cangkir. Kalau malam mungkin lebih sedikit lagi. Karena aktivitas malam kan kita akan tidur. Energi yang dibakar lebih sedikit. Jadi mungkin 1/2 cangkir. Atau disesuaikan. Yang keenam, perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Karena sayur dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin dan mineral yang bagus untuk metabolisme. Dan juga dengan konsumsi sayur dan buah-buahan akan memperlancar buang air besar kita. Jadi masuknya sehat, keluarnya juga lancar. Yang keenam, kalau kita baru siap makan, itu tidak boleh langsung tidur. Ini terutama kalau makan malam ya. Atau mungkin ada yang tidur siang, jadi juga
yang makan siangnya ini harus diperhatikan. Kalau kita siap makan, jarakkanlah antara 1-2 jam baru kita boleh tidur. Kenapa? Waktu kita tidur, energi yang dipakai tubuh kita itu merupakan energi basal namanya. Jadi itu energi yang sangat minimal yang diperlukan tubuh. Kalau kita makan, energi kan banyak nih udah masuk ke tubuh. Tidur, energi yang dipakai cuma sedikit. Nah, sisanya kemana? Disimpan lagi jadi lemak. Nabung lemak kerja kita. Yang ke-8, perbanyak minum air putih. Udah murah, sehat. Air putih ini dia berguna untuk membantu metabolisme tubuh. Jadi kalau ada minum-minuman yang lain terutama yang bergula, soda-soda, lebih baik di stop dulu. Kalau nggak tahan ya minimal dikurangi lah. Lebih banyak konsumsi yang air putih. Yang ke-9, mungkin sudah saya singgung tadi ya, kalau malam itu harus tetap makan. Jadi ada pernah pasien saya juga atau kenalan yang lain konsultasi, jadi dia diet tapi malamnya itu tidak makan. Nah, sering saya dapatkan pasien itu datang, paginya dia nyeri ulu hati. Kenapa? Kalau malam kita tidak makan, asam lambung kan diproduksi nih. Lambungnya nggak ada isi, nggak ada yang mau diolah. Jadinya dia asam lambungnya itu malah mengiritasi dinding lambung. Jadi malah kena MAH. Yang ke-10, hindari makanan yang tinggi lemak jahat atau kolesterol. Seperti gulai, goreng-gorengan, junk food, jeroan. Ya tentunya ini nggak sehat. Udahlah kita mau diet malah nabung lemak di tubuh. Yang ke-11, konsumsi lemak yang baik. Contohnya seperti alpukat. Kenapa? Karena seperti hormon di dalam tubuh kita itu diproduksi membutuhkan lemak, tapi lemak baik. Dan juga kalau ada kita makan konsumsi lemak, lemak itu untuk dicerna butuh bantuan lemak yang baik. Jadi intinya tubuh kita tetap butuh lemak, tapi lemak yang baik. Yang ke-12, olahraga yang teratur. Ini penting sekali tapi sering tersisihkan, terlupakan. Mungkin karena kesibukan, jadi tidak teratur olahraganya. Sebenarnya kalau mau diet, itu paling gampang bakar lemak dengan olahraga. Yang paling simple aja, jogging. Kalau nggak bisa keluar di rumah deh, entah sit up, push up, aerobik, atau angkat beban. Jadi energi itu terbakar, lemak terbakar yang terbentuk adalah massa otot. Yang terakhir, yang juga tidak kalah pentingnya adalah manajemen stres. Jadi teman-teman, kalaupun kita sudah olahraga, makannya dijaga, ukurannya, polanya, tapi kita stres, itu hormon di tubuh kita tidak sehat, tidak teratur. Justru gagal semuanya. Jadi kalau kalian sedang ada pikiran, stres dialihkan ke hal yang kalian senangi. Misal senangnya itu nonton, dibawa nonton. Atau senangnya itu membaca, dibawa membaca. Agar kembali happy, hilanglah stresnya. Oke teman-teman, perlu dicatat. Jadi kalau diet itu bukan tidak makan ya, tapi apa yang dimakan, bagaimana, kebiasaan seperti apa yang bagus, itu yang harus diperhatikan. Semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kritik, saran, atau yang lainnya mau request apa nih yang mau kita bahas, silahkan tulis di bawah ya. Dan jangan lupa teman-teman, dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Dadah!